Shalom young people, kembali lagi kita akan memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan terbesar dalam kehidupan saudara, amin. Kita akan memuji nama Tuhan bersama hati saudara. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya.
of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Praise, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord God, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord God, oh Lord, oh Lord our God. Beri kembali Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan terbesar dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Dan pada saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita lakukan pujian buat Tuhan lebih dari pemenang. Yes. Dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali kita akan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, saudara. Amin. Dan pada saat ini mari kita persiapkan hati kita
kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Yes, thank you Lord. Kau Bapa yang satu-satunya kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya, yes. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari terus berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih buat setiap pujian, terima kasih buat penyembahan Bapa. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman Tuhan, berkati setiap telinga kami, berkati hati kami, jadikan hati kami jadi seperti hati hamba ya Bapa. Berkati telinga kami Pak, agar duduk diam untuk mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan karunia yang boleh Kau berikan kalau hari ini ya Bapa yang baik, melalui ibadah online di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar tertanam, bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu tetap, sehingga setiap kebenaran firman itu memerdekakan kami dan membawa kami ke dalam level kehidupan kami berikutnya. Bapa, sebelumnya Tuhan kami minta ampun atas segala dosa pelanggaran kami, atas pikiran dan perbuatan hati kami yang sia-sia, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya jamahan kasih setiamu Tuhan itulah yang mengubahkan kami, membuat kami semakin hari semakin taat dan semakin takut akan Tuhan, karena kami punya roh yang datangnya daripada Tuhan saja. Bapa, pada malam hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa, supaya firman itu boleh menjadi pelita bagi kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah melalui ibadah ini pikiran kami diubahkan semakin serupa dan segambaran dengan Kristus Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, haleluya. Kita sudah masuk di awal bulan Desember dan minggu ini adalah minggu pertama. Saya mendapatkan tugas untuk boleh sharing bersama dengan saudara hari ini. Dan
tema kita hari ini adalah meminta. Oh, senang ya. Saya yakin gitu ya, di dalam perjalanan kehidupan kita pasti pernah ada di fase membutuhkan pertolongan dari orang lain. Ya, pada saat kita anak-anak. Gitu. Tapi pertanyaannya ketika kita tumbuh dewasa, apakah kita tidak membutuhkan pertolongan di dalam setiap kesulitan saudara? Ya, Tuhan tahu bahwa saudara memiliki kebutuhan dan saudara membutuhkan pertolongan. Makanya temanya hari ini adalah meminta. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita buka firman-Nya dari Matius 7 ayatnya yang ke-7. Baik. Firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Katakan amin. Ya, haleluya. Ada satu janji firman Tuhan yang menarik begini. Tuhan bilang, minta, cari, ketuk. Saya nggak tahu apa kebutuhan saudara hari-hari ini. Pandemi begitu luar biasa dan cukup panjang. Mungkin di antara saudara ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pergaulan, kehilangan penghasilan, atau apapun itu. Dan mungkin saudara ada di dalam posisi yang sesak. Percayalah, saudara nggak sendirian di dunia ini. Kenapa? Karena banyak dari kita mengalami hal-hal sebagai berikut. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, permasalahan pasti akan terus datang dan berganti. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika manusia hidup, manusia memiliki yang namanya kebutuhan, baik sandang, pangan, papan, emosi, dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita menginginkan sesuatu atas kebutuhan kita mungkin, dan mungkin tidak tercapai, banyak dari manusia juga yang mengalami namanya depresi. Ya, itu untuk orang-orang di luar sana, tapi tidak berlaku bagi orang-orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan dan memegang setiap janji Tuhan. Kenapa saudara? Karena setiap janji Tuhan adalah firman yang hidup dan dia tidak pernah gagal dalam menepati janji-janji. Amin. Dan firman Tuhan hari ini itu berbicara tentang meminta. Katakan sekali lagi, minta. Ya, minta sama Tuhan. Amin. Nah, dari perikop ini dia bilang gini, kenapa Tuhan meminta? Atau di dalam perintahnya, saya rubah sedikit kalimatnya, kenapa Tuhan memerintahkan di dalam firman-Nya untuk meminta? Tapi meminta yang dia maksud bukan hanya sekedar minta dan minta. Enggak, saudara. Tapi ada proses lanjutan dari meminta. Dia bilang, setelah kita meminta sama Tuhan, maka diberikan kepadamu, janjinya adalah meminta. Maka Tuhan akan memberikan yang kedua. Tuhan bilang apa? Setelah kau meminta, kau harus mencarinya. Setelah kau mencarinya, kau akan mendapatkan, dan terakhir kau akan ketuk, maka pintu akan dibukakan. Nanti apa? Setiap usaha yang kau lakukan di dalam Tuhan, setiap usaha yang kau lakukan di dalam Tuhan, kau pasti mendapatkannya. Kenapa? Karena itulah janji Tuhan. Dan ini kelihatannya sederhana, tapi ini janji Tuhan menurut saya yang luar biasa. Kan ada kata-kata kan, berdoa, berusaha, berinisiatif. Oh, itu orang dunia kan, berdoa dan bekerja dan sebagainya. Tapi janji Tuhan kepada anak-anaknya yang mana saudara dan saya ada orang-orang Kristen, ada maksud yang begitu luar biasa dalam setiap firman. Dia bilang, kau minta, kau berikan, engkau cari, engkau dapatkan, engkau ketuk, engkau dibukakan. Tapi pertanyaan berikutnya, apa mau minta seperti apa? Kan gitu. Tadi awal saya angkat dari kebutuhan, bukan keinginan. Amin, saudara. Nah, ini mindset kita mau kita lurusin lagi nih, ya. Matius 18 ayat 19 bilang begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku ya. Wow.
Ya Tuhan janjinya itu luar biasa. Kalau kau sepakat ada kesatuan hati, kau mau minta, kau pun akan dijawab. Seberapa dari saudara hari-hari ini masih bimbang, bahkan belum mendapatkan jawaban doa. Entah kebutuhan, entah harapan, mungkin pasangan, atau apapun itu. Tapi satu hal saudara, Tuhan gak pernah ninggalin saudara sendirian. Kita lihat lagi janjinya yang lain. Matius 21 ayatnya yang ke-22 bilang begini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini Tuhan mengajarkan. Jadi apa yang Tuhan ajarkan hari ini? Tuhan ajarkan bagaimana cara meminta. Yang pertama, kau harus meminta dengan doa. Ya, artinya kau gak perlu meminta ke kanan, ke kiri, enggak, kau cukup minta, masuk kamarmu, datang ke tempat Bapamu di tempat yang tersembunyi dan kau berdoa. Yang kedua, kau harus meminta dengan penuh kepercayaan. Amin. Artinya apa? Engkau percaya bahwa engkau telah menerima apa yang engkau minta di hadapan Bapa. Engkau percaya, engkau yakin, engkau imani bahwa Tuhan telah mempersiapkan, Tuhan telah menyiapkan apa yang menjadi harapan hatimu dan kebutuhan. Amin. Yang ketiga, kita lihat dari Yohanes 14 ayat 13-14. Firman Tuhan berkata demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukan. Yang ketiga, ketika engkau meminta kepada Tuhan, yang kedua dikatakan kau meminta dengan cara percaya, dan yang terakhir yang ketiga adalah engkau meminta dalam namanya. Tapi nanti kita akan belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana meminta dalam namanya, apa yang dimaksud dengan meminta dalam namanya. Nah, tapi sebelum masuk lebih jauh ke dalam meminta dalam namanya, kita harus pahami konsep tentang pengenalan akan Tuhan terlebih dahulu. Yang hari ini saya ambil di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini bicara tentang harapan pengajaran yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya supaya engkau mendapatkan jawaban doa lebih cepat. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow. Luar biasa saudara. Tuhan memberikan satu janji bagaimana cara meminta. Tadi ada 3 hal. Meminta sama Tuhan, yang minta dengan percaya, ya kan, meminta dalam nama Tuhan. Tapi dalam nama Tuhan itu seperti apa dan bagaimana? Dan jawabannya adalah kau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kamu. Supaya apa? Supaya kau bisa meminta apapun yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kau kehendaki kan bukan kebutuhan. Mungkin ada pertanyaan demikian ya, mungkin gitu ya. Karena jawabannya begini saudara, ketika kau tinggal di dalam Tuhan, kehendakmu adalah kehendak Tuhan. Kenapa? Kau tinggal di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kamu. Jadi kehendak, pikiran, perasaan yang ada di dalammu adalah perasaan Tuhan. Makanya Tuhan akan menjawab setiap janji-janjinya di dalam kehidupanmu. Kau akan berdoa dan meminta untuk hal-hal yang luar biasa. Kau nggak takut lagi tentang kebutuhan hari-hari, kau nggak takut lagi tentang masa depan. Kenapa? Itu bukan pertandingan anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya lagi. Amin, saudara. Ya. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya ketika kau ada di dalam kehendak Tuhan, engkau udah gak memikirkan hal-hal tubuh lagi, daging lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah dipenuhi oleh Tuhan, diatur, disertai oleh Tuhan.
Saya termasuk orang yang memahami bahwa kehidupan saya itu ada dalam tangan Tuhan. Karena saya pahami itu sejak 2016 saya kembali ke dalam pelayanan lagi, itu tepatnya 2014 mungkin 15 saya kembali ke dalam pelayanan lagi. Saya nggak pernah berpikir secara khusus tentang diri saya lagi. Oh, saya harus begini, enggak. Ketika Tuhan meminta saya melayani di mana saya pergi, saya jalan, saya layani. Meminta layani di mana saya pergi, saya jalan, saya layani. Saya melakukan dengan setia. Bahkan di dalam komsel sekalipun yang mungkin jemaat komsel sempat banyak 40 orang lebih atau menyusut menjadi sekitar 5-6 orang, bahkan 4 orang beberapa minggu lalu, saya tetap layani dengan sukacita. Karena saya tahu itu adalah Bapa. Karena saya tahu apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini adalah yang terbaik untuk saya, dan saya harus lakukan dengan setia. Terus akibatnya untuk saya apa? Saya dipelihara Tuhan. Saya nggak pernah memikirkan tentang bagaimana besok harus makan, bagaimana besok harus hidup. Kenapa? Karena segala sesuatunya ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tentu dengan tanggung jawab dari apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Setelah Tuhan percayakan sama saya jemaat, Tuhan juga percayakan saya sama kerjaan, saya lakukan kerjaan saya dengan baik. Bukan berarti saya mau menyampingkan kerjaan saya, udah yang penting Tuhan, enggak. Kenapa? Karena pekerjaan saya pun adalah pelayanan Tuhan, keluarga saya pun pelayanan Tuhan. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 16, bukan janji, saudara, saya ralat. Perkataan Tuhan dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa? Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Nah, di sini apa yang bisa saya tangkap, saudara? Saudara bisa pahami begini, Bapak, sahabat-sahabat, bahwasanya saudara perlu ketahui dan sadari benar bahwasanya kalau saudara hadir di dalam pelayanan, saudara ada di tempat-tempat yang seakan-akan tidak rohani dan memang rohani, itu bukan karena saudara ingin situ, tapi karena Tuhan pilih saudara. Saudara setia di situ, saudara tetap di situ, jangan ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama saudara, maka saudara ada di situ. Amin. Ya. Dan oleh karena saudara ada di situ, harapannya apa? Saudara bisa menghasilkan buah. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan ketika saudara menghasilkan buah, saudara minta apa saja sesuai dengan kehendaknya, Tuhan pasti jawab saudara. Amin. Dan yang terakhir, saya tutup. Kak, kenapa kita harus di dalam? Kenapa kita harus setia? Kenapa kita harus menjadi pelaku benar firman Tuhan? Karena saya sadari dan saya pahami benar bahwasanya ketaatan adalah jawaban dari doa kita. Saudara mau doa saudara dijawab Tuhan. Saudara rindu, tapi saudara sudah melakukan bagian saudara belum? Apa? Taat sama firman Tuhan. Ketaatan adalah jawaban dari doa kita. 1 Yohanes 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Lihat ya. Dan apa yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Dan apa yang kita minta, kita memperoleh daripada Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar banyak bagaimana seharusnya kita meminta bersama dengan Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Kita mau dekat dengan hati Tuhan dan kita mau belajar taat. Karena kita percaya satu hal, bahwa penyertaan Tuhan bagi anak-anaknya orang percaya tidak pernah berkesudahan dahulu, sekarang sampai selamanya. Amin. Mari saya tutup dalam doa.
Bapa, Engkau tahu setiap kerinduan hati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menjamah setiap hati mereka, Engkau menolong mereka, memberkati mereka, dan menjawab kerinduan mereka. Ampuni mereka Tuhan segala dosa pelanggaran di hadapan-Mu, dan kuduskanlah mereka di dalam kasih setia-Mu. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, kiranya pertolongan Allah senantiasa menyertai langkah-langkah mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hamba terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu Bapak yang baik, beracaralah terus dalam kehidupan kami di tempat ini. Dan hamba juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami Tuhan, Pastor Paulus Supit serta seluruh jajaran pengurus di gereja kami. Kiranya Engkau yang menolong, Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat, Engkau campur tangan senantiasa. Demikian juga jemaat-jemaat kami Tuhan yang sudah mulai hadir dan mencari wajah Tuhan lebih lagi. Engkau yang menjawab setiap pertanyaan doanya. Dan saya percaya Bapa, Engkau Allah yang hidup, yang melebihi segala akal. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kiranya pertolongan dari tempat Maha Tinggi boleh menyertai keluarga besar dari gereja kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum hamba mengakhiri ibadah pada hari ini Bapak, hamba meminta berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.